Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara sekalian. Haleluya, shalom. Puji Tuhan. Apa kabar siang ini? Amin. Ini ada istilah kalau begini siang begini, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Haleluya. Amin. Jadi saudara, kalau biasa pagi itu jam 10 gereja kan ibadah, kebanyakan itu fresh ya. Kalau siang sudah mulai jam segini ya biasa ini waktu-waktunya mulai panas, macam-macam ya. Cuma percayalah satu hal, saat saudara lebih rindukan firman Tuhan lebih dari segalanya. Firman itu yang membawa kehidupan. Amin. Barang siapa yang betul-betul buka hati untuk firman Tuhan, hidupnya pasti berbeda. Amin. Karena itu hari ini kita akan belajar. Saya dikasih topiknya hari ini, Kisah Rasul pasal 20 itu bicara tentang perjalanan Paulus. Haleluya. Oke. Ini banyak ayatnya kalau kita membaca semua. Cuma saya coba ringkaskan, kita ambil beberapa kebenaran yang penting, yang luar biasa, kebenaran yang dahsyat sekali dari kisah perjalanan Paulus. Jadi ini sebenarnya report dari Paulus dalam Kisah Rasul 20. Report perjalanan penginjilan dia, pelayanan dia saat dia berjalan mulai melayani di Makedonia. Ya, kalau sudah lihat judulnya sana, dari Makedonia ke Troas. Dari Troas dia pindah lagi ke Miletus ya. Dan dia tidak sempat ke Efesus ya, dan itu dijelaskan di sana kalau report itu siapa aja yang pergi ya kan, saudara akan temukan itu, dan itu cukup ya, cuma sekedar informasi kita tahu siapa yang pergi, kemana mereka pergi ya. Cuma hal yang luar biasa di sini yang bagaikan saat saya baca itu panjang kisah itu, ada beberapa seperti mutiara yang bersinar di sana, beberapa ayat yang luar biasa, dan ini saya rindu membagikan buat saudara, sebab saya percaya ini yang Tuhan bicara hari ini buat kita. Amin. Cuma yang pasti saya mau bilang begini saudara, bahwa setiap saudara dan saya itu terpanggil untuk memberitakan Injil. Yang setuju katakan amin. Katakan kiri kananmu, engkau dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah lupa, jadi orang percaya kita punya tugas utama di hidup ini. Sejak engkau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat adalah memberitakan tentang Yesus. That's the purpose. Banyak orang Kristen gak sadari saat dia terima Yesus bahwa dia punya tanggung jawab, punya kewajiban yang baru yang harus dia lakukan, dan cuma yang utama, yaitu beritakan tentang Yesus. Pertanyaan saya sederhana, hari ini engkau isi hidupmu selama engkau mengikut Yesus, selama engkau percaya kepada Yesus, apa yang engkau isi hidupmu? Apa dengan hal-hal untuk kepentingan pribadi kita, apa hal untuk penghidupan kita, atau bicara masalah memenuhi masa depan kita, saya mau jadi begini makanya diusahakan, atau desire-mu hanya untuk beritakan tentang Yesus. Nah, ini yang saya mau bilang hari ini. Dari kisah ini saudara lihat bahwa bukan cuma pendeta yang harus beritakan Injil, bukan cuma hamba Tuhan, tapi setiap kita. Sebelum kita Kisah Rasul 20, kita buka sama-sama dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai yang 20. Mari sama-sama kita buka. Kita bisa lihat di screen siang ini. Ya, supaya saya lebih cepat bisa mengajarkan siang ini. Oke. Matius pasal yang ke-28 ayat yang 19 sampai 20. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Amin. Ini ayat yang sudah sangat familiar. Ini ayat yang sering kali jadi ayat visi di gereja ya. Cuma mari kita lihat sama-sama di sini apa kebenaran dalamnya. Sudah ketemu, amin? Ya, sudah. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Oke. Ya, kita akan baca sama-sama ayat yang ke-19. 1, 2, dan 3. Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita baca sama-sama ayat 20. Di screen ada 1, 2, dan 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lihat saya dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi saat engkau terima Yesus, ini dibilang kepada murid-murid. Ini nggak dibilang sama orang-orang tertentu, tapi kepada semua yang merasa murid Kristus, semua yang percaya pada Yesus, semua yang mengikut Yesus. Perintahnya sama, pergi jadikan semua bangsa muridku. Artinya kalau kita bandingkan dengan Kisah Rasul 20, ini hal yang biasa. Ini harusnya bukan cuma sekedar buat Paulus, buat Petrus, buat siapa yang menginjil, tapi buat semua yang percaya. Yang setuju katakan amin. Bukan cuma Paulus di kisah ini. Makanya saya bilang Kisah Rasul 20 ini bicara report pelayanan Paulus. Saudara temukan di sana bukan cuma ada Paulus di sana. Amin. Di sana ada namanya banyak sekali. Ada orang yang menyertai Paulus. Mereka siapa? Orang biasa. Mereka siapa? Jemaat biasa. Tapi yang punya hati memberitakan Injil.
Nah, saya cuma bilang hari ini bahwa perintah buat beritakan Injil seperti yang kita akan pelajari hari ini dalam Kisah Rasul pasal 20, bukan cuma tanggung jawab orang tertentu, tapi setiap orang yang percaya. Makanya saya bilang tadi di awal, bahwa saat engkau percaya Tuhan Yesus, harusnya purpose hidupmu berubah. Harusnya cuma satu yang ada, memberitakan Yesus dimanapun kau berada. Coba kita lihat kembali diri kita, apa selama ini yang kita lakukan selama kita percaya Tuhan Yesus. Selama kita bilang berapa puluh tahun kita percaya Yesus, berapa lama kita sudah ngikuti Yesus, berapa lama kita sudah melayani di mimbar, kita bilang. Tapi cek lagi hidup, apakah masih tetap tujuan utamamu tentang Yesus dan Yesus? Tadi lagu kita udah nyanyikan, it's all about Jesus, it is Jesus, betul kan? It's all in all. Kadang itu cuma jadi lip service, kadang itu cuma jadi perkataan yang kita nggak pahami. Kalau Yesus all in all, kalau dia segalanya buat saudara, artinya di semua aspek hidupmu Yesus. Amin. Di keluargamu Yesus, yang diutamakan. Di pekerjaanmu Yesus, bukan gaji. Di pelayananmu Yesus, bukan dirimu yang diutamakan sehingga orang bisa lihat, keren ya melayaniku. Saat kau berhasil, kau banggakan kau berhasil, bukan. Apakah masih Yesus yang menjadi utama buat kita? Nah, ini harusnya kita tarik sebelum kita masuk lebih dalam. Ini udah luar biasa, bahwa mari lihat diri kita lagi. Saat engkau menyadari percaya Tuhan Yesus, harusnya tujuan setiap kita cuma satu, Yesus. Kenapa di gereja seringkali ribut? Karena banyak kepentingan. Kenapa di mana saudara melayani ada keributan pasti? Bukan macam-macam, kepentingannya banyak, terlalu varian. Kalau semua mikirnya Yesus, semua utamakan Yesus, gak akan mungkin ada keributan. Cuma saat dia utamakan diri sendiri, baru ada clash. Amin. Hanya saya bilang, hari ini saudara sudah dengar firman Tuhan, dan mungkin yang lain belum dengar, belum paham hal ini. Cuma kalau saudara sudah dengar, tidak melakukan, itu masalah. Saudara sudah dengar kebenaran firman Tuhan, saat mau terima Yesus, harusnya mau tidak mau, utamanya adalah Yesus. Hidup ini bukan kau lagi, tapi Kristus yang tinggal dalam kau. Amin. Saat Paulus bilang, jadi aku hidup tapi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Nah, saudara lihat di Kisah Rasul 20 ini report yang sangat panjang bagaimana apa yang dialami Paulus. Nah, cuma saya tertarik dengan ayat pertama, saudara lihat. Ini akan kita zoom, ini yang kita dalami bersama pada siang ini. Oke, ayat yang pertama, Kisah Rasul 20 ayat yang pertama. Sudah? Ya, kita bisa baca sama-sama ya dengan suara yang nyaring. 1, 2, dan 3. Setelah redah keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka, dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Ini terlihat biasa. Cuma saat saya merenung, saya baca ayat yang pasal ke-19. Saudara harus baca nanti rumah ayat pasal 19. Itu karena di ayat 20 dia awalnya dia bilang gini, sesudah keributan itu kan. Keributan di mana nih? Waktu ayat 20 itu bilang Paulus lagi di mana? Nah, ini perlu saudara lihat ceritanya sehingga saudara paham keadaannya. Ini ceritanya. Ayat 19 itu Paulus di Efesus. Pasal 19 Paulus di Efesus. Apa yang terjadi di Efesus? Paulus lagi ngajar, Paulus tinggal di sana berapa tahun ya, 2-3 tahun, dan di sana Paulus memberitakan ini, mengajar murid. Di sana 12 murid di Alkitab tulis yang ada, dan setelah itu ada keributan besar. Kenapa keributan besar? Karena pas mereka berbicara tentang Yesus, mereka sudah mulai meninggalkan dewi berhala yang mereka sembah, yaitu Dewi Artemis. Masalahnya kembali lagi yang bikin ribut bukan dewinya yang terus jadi patung terus hidup gitu, bukan. Tapi manusia yang penuh dengan kepentingan pribadinya bikin ribut. Sekali lagi, makanya keributan itu saat saudara fokus ke hidupmu terus, saudara utamakan engkau, kepentinganmu saja, banyak keributan hidupmu. Lihat itu di ayat pasal 19, saya ringkas ya. Bicara gini, ada orang yang membuat patung Dewi Artemis kan. Dia atas namakan kepercayaannya. Bagaimana orang udah pindah ke Yesus kan? Gara-gara Paulus kan. Orang percaya Yesus sudah gak percaya Dewi Artemis. Terus gak ada yang membuat patung. Penghasilan kita gimana? Bayangkan. Maka dia provokasi. Ributlah besar di Efesus. Sampai mau berantem itu, kalau sudah bayangkan, sudah bisa bayangkan lah ya. Sekarang di Jakarta juga kita lihat banyak gitu ribut kan, dia mau berantem ya, kurang lebih kayak begitu ya.
Sampai wali kotanya turun di Efesus buat menenangkan. Nah, otomatis hati orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, murid-murid yang baru itu pasti gusar, betul? Pasti takut. Bayangkan kalau sekiranya banyak di sini gereja juga ditutup kan ya. Bayangkan hati jemaatnya gimana? Pasti takut kan? Pasti rasa gusar, khawatir kan? Nah, kurang lebih sama. Makanya dibilang begini, Paulus menguatkan hati mereka di pasal 20 ayat 1. Sebelum Paulus pergi, ya kan? Dia menguatkan hati mereka. Nah, itu kurang lebih latar belakangnya. Saudara mesti pahami, ada keributan besar mengancam nyawa mereka, tapi demi Kristus mereka tetap melakukan. Makanya saya mau bilang di sini, saudara, contoh yang akan kita pelajari nanti ada dua hal yang kebenaran yang luar biasa kita pelajari. Yang pertama, sudah lihat kembali ke ayat 1, dikatakan gini, Paulus ayat yang ke-20, pasal 20 ayat yang pertama, setelah redah keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka, dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Oke? Jadi dia sebelum di Makedonia, dia di Efesus dulu. Dia berangkat ke Makedonia. Nah, di Makedonia dia bilang menguatkan hati mereka. Sebelum berangkat dia menguatkan orang-orang Efesus. Nah, ayat 2 saudara lihat di sini. Luar biasa ya. Ayat 2, ia menjelajah daerah itu, daerah Makedonia maksudnya ya. Dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Ya, bayangkan, dimanapun Paulus berada, yang dia lakukan cuma menguatkan hati saudara-saudara. Betul? Di Efesus perkataannya itu menguatkan orang lain. Betul? Di Makedonia tetap sama. Kalau dua hal begini ini nggak biasa. Artinya apa? Itu harusnya jadi karakter kita. Kalau saudara bilang, saudara memberitakan Injil, maksudnya memberitakan Injil itu ada dua. Ada verbal dan ada lewat attitude, karakternya. Ada waktunya verbal itu nggak bisa dipakai, tapi yang digunakan adalah kehidupan, karakter. Amin. Ada dua. Nah, makanya saya agak kurang sepaham sebenarnya saat orang sedikit bilang ini martir, ya, sedikit bilang ini mati martir. Hati-hati antara mati martir dan mati bodoh. Dua hal yang beda. Ya, ada cerita orang martir di Nias, satu kepulauan. Ada dia lagi buat KKR di sana. Ini cerita asli. Karena background saya misionaris, jadi cukup banyak teman-teman yang banyak cerita. Matinya itu diseret sama speedboat. Heboh, martir buat Yesus. Tapi pas dicek, kenapa mati? Ternyata datang langsung bilang, bertobat Yesus. Ya matilah. Bedakan antara mati bodoh dan mati martir. Karena kita nggak pernah tulis, martir itu bicara begini, saat engkau udah berbuat baik, saat engkau udah benar-benar berkarakter, hidup dalam Kristus, menghargai budaya orang, ini paling penting. Ya, penginjilan itu bukan berarti nggak hargai orang. Penginjilan itu menghargai budaya orang. Alkitab nggak pernah ajar loh. Nggak pernah ajar saudara datang-datang, salah tuh kepercayaan lo, salah tuh, nggak pernah. Alkitab mengajarkan berhikmat dalam menyampaikan Injil. Amin. Ingat waktu Paulus di Yunani dia bilang ini dewa siapa nggak ada nama, betul nggak? Dia bilang ini Yesus loh namanya. Dia nggak hancurkan, dia bilang lo sesat nyembah berhala pasti masuk neraka. Nggak, dia bilang ini dewa siapa? Tahu nggak siapa ini? Dia mulai beritakan tentang Yesus. Itulah pengujian. Aplikasinya di hidup kita hari-hari sederhana. Jangan pernah langsung hakimi orang. Sedosa apapun dia, sesalah apapun dia. Amin. Tapi justru coba masuk dan berikan kata-kata yang menguatkan. Nah, saya mau bilang sederhana dalam kisah ini saudara, bahwa mari lihat di sini lebih luas. Bahwa kita semua dipanggil bukan cuma buat diam di gereja. Tadi dalam Matius 28 sudah dikatakan pergilah. Jadi sebenarnya gereja itu begini, saudara dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang Tuhan yang ajaib. Dilatih di gereja, di-equip di gereja, diajar di gereja. Dan setelah itu, makanya gereja itu jadi training center harusnya. Setelah itu, jangan ngumpul di gereja, harus keluar. Be the light, be the salt. Amin. Berapa banyak kita nyaman dalam ngumpul di sini? Ingat, di luar sana terlalu banyak orang yang butuh Yesus. Makanya kalau saya khotbahkan ini hari ini, harapan saya doa saya satu, harus sejak hari ini saudara rindu buat keluar dan beritakan tentang Yesus. Itu keberhasilan khotbah hari ini. Saudara nggak punya kerinduan, berarti khotbah saya gagal hari ini. Amin. Makanya saya berharap di akhir dari khotbah kita hari ini, saudara di jamaah Tuhan, saudara rindu buat beritakan Injil. Kenapa? Karena itu panggilan.
Hari ini kalau saudara nggak beritakan Injil, saudara bisa punya semua di mata Tuhan, saudara nggak ada apa-apa. Suatu waktu saudara mati, yang Tuhan tanyakan berapa jiwa yang sudah bawa, berapa orang yang sudah saudara beritakan tentang Yesus. Sudahkah kau beritakan Yesus di keluargamu? Sudahkah kau beritakan Yesus di tetanggamu, teman kampusmu, teman kerjamu, pembantumu, siapapun yang kau jumpai? Ini pertanyaan penting. Oke, saudara lihat di sini, karakter yang pertama kita harus punya adalah seperti ini. Saat kau terus memberikan kata-kata yang menguatkan. Coba bayangkan, banyak orang Kristen bikin orang sakit hati. Itu faktanya. Banyak orang sakit hati di gereja. Itu faktanya juga. Tidak sedikit. Mereka nggak benci Yesusnya, tapi mereka benci orang dalamnya. Ya, banyak orang pergi dari Yesus, tak percaya Yesus karena kenapa? Sakit hati sama sesama di gereja. Makanya saya bilang ini pengajaran yang sangat strict. Alkitab bilang bahwa jadi orang Kristen, lihat baik, perkataanmu harus membangun. Dalam memberi nasihat dikatakan ayat kedua begini kan, bahwa ia menjalani daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudaranya. Banyak nasihat. Seringkali kita juga beri nasihat sih sebagai orang percaya, tapi nasihat kita itu sinis. Betul nggak? Betul. Nasihat kita bukan menguatkan, menjatuhkan. Nasihat kita, kritik kita bukan bikin orang makin bangkit, ya, tapi bikin orang tuh makin males dari Tuhan. Hari ini berubah. Perhatikan kalau kata-katamu terlalu sinis, kata-katamu terlalu apatis, kata-katamu itu terlalu memojokkan orang, berubah. Kalau ada Roh Kudus dalam engkau, kalau ada Yesus dalam engkau, perkataannya itu nggak mungkin seperti itu. Lihat hidup Yesus. Kenapa saya bilang kita lihat hidup Paulus juga hari ini? Karena Paulus bilang begini kan, ikutlah aku seperti aku ikut Yesus. Amin. Paulus bilang, teladanilah aku seperti aku teladani. Jadi yang Paulus hidupi itu sesuai dia contohnya ke Yesus. Coba lihat ke Yesus. Waktu wanita didapati berzina, betul nggak? Dibuang, udah dihakimi, udah dirajam batu, ya. Apa Yesus lakukan? Dia menerima. Dia bahkan membuatkan. Ingat waktu Petrus salah, betul? Sudah menyangkal 3 kali. Kira-kira kalau saudara orang udah buat begitu, Pak marah atau biasa aja? Pasti kesel kan? Yang tadinya songong kan, seperti Yesus mau datang mau mati, jangan, gua aja yang mati, ya kan? Masa Yesus mau mati, saya aja yang mati dulu kan gitu kan? Songong banget ya orang. Waktu Yesus mau ditangkap, dia potong telinga orang gitu kan? So bayangkan deh, so taunya minta ampun. Tapi pas ditanya begitu, jiper. Jadi kalau bilang hari ini begini loh. Kalau kita di peradaban itu pasti kita lu banyak ngomong kan. Nggak 2 kali habis gue udah mati lagi kan. Gitu kan. Artinya nggak 2 kali gue akan terima lu lagi. Pasti begitu. Betul? Kecewa kan? Tapi apa yang Yesus lakukan? Dan Petrus kondisinya apa? Tertekan. Terintimidasi. Rasa bersalah. Cuma mental Petrus masih kuat sekali. Karena mentalnya Yudas yang sama buat kesalahan. Yudas gantung diri. Petrus masih tetap, mungkin dia stres cuma masih, mungkin karena keras kepalanya jadi dia tetap sekolah ya. Yudas langsung stres, gantung diri. Kalau Yudas gantung diri, Tuhan ampuni juga. Amin. Jadi tuh jangan percaya kalau ada orang ajarkan Yudas nggak diampuni dulu langsung. Nah sebenarnya kalau Yudas itu tetap seperti Petrus, Tuhan pun pasti sanggup mengampuni. Karena semua murid salah. Cuma Yohanes yang ada di situ. Semua murid hilang. Jadi kesalahannya sama aja sebenarnya. Waktu Yesus disalib semua murid nggak ada. Yang tadinya ring satu Yesus, yang tadinya sok sibuk kan, sering kalian kita di gereja gitu. Kalau ada pengurapan, kalau ada mujizat kakek besar tuh sok sibuk banget melayani kan. Tapi waktu ada masalah, waktu dipepet kabur. Puji Tuhan, Yesusnya bukan saya. Yesusnya luar biasa. Kalau manusia biasa kalau kayak kita buang. Tapi Yesus dia, puji Tuhan yang Alkitab catat, dia tetap menerima selama kita datang. Contoh yang paling dalam di Lukas 15, saat anak bungsu udah bikin segala macam yang jelek, udah kualat sama orang tua ya, dia datang, bapaknya tetap menerima, mengeluh dan mencium dia. Itulah kasih Tuhan. Artinya, siapa sih yang banyak salah di antara kita hari ini? Ya kan? Siapa sih yang perfect? Gak ada. Tapi Tuhan tetap menerima kita. Karena itu hari ini saya cuma bilang sederhana saudara. Paulus ikut apa yang Yesus lakukan. Paulus meneladani kehidupan Yesus. Saat Yesus pun pernah nggak lihat Yesus tuh kasar. Yesus kasar sama orang kepala batu, ya kan? Kepala batu tuh ahli Taurat, Farisi kan? Kenapa? Karena memang mesti begitu ya. Tapi dia lihat sama orang betul-betul bertobat.
yang betul-betul mau menyerahkan hidup, betul-betul menyesali. Di sana kasih yang luar biasa. Nah, saya mau bilang hari ini, saudara, kalau saudara terlalu sinis, jadi orang Kristen ngomongannya pedes, jadi orang Kristen tuh ngomongannya nggak pernah berhati. Bukan masalah kecil loh, itu masalah besar. Itu yang bikin bagaimana Yesus susah diterima. Amin. Jangan-jangan Yesus ditolak bukan karena orang nggak mau terima Yesus, karena kitanya. Ya, orang lihat kita aja udah, aduh lihat nih orang nih udah nggak mood banget gitu ya. Karena saya mau kasih contoh kisah Rasul pasal yang kedua, di sana pun ada kisah tentang jemaat mula-mula. Ini penting. Coba saudara buka sama-sama. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke. Haleluya. Puji Tuhan. Kisah Rasul pasal yang kedua. Oke. Ya, mari kita lihat di ayat yang ke-41, oke. Tapi kita akan lihat langsung aja ke ayat yang ke-46 ya. Kita baca sama-sama Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-46, 47 ya, 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan apa? Tulus hati. Ayat 47 sama-sama, 1, 2, dan 3. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang amin. Tuhan tambahkan orang dengan jiwa yang diselamatkan tuh dengan orang lihat kita dulu menyenangkan. Bukan berarti juga gini ya, bukan berarti kita selalu jadi orang yang pengen nyenangin orang aja, enggak. Tapi karaktermu disukai. Hidupmu berdampak. Hidupmu bermakna. Hidupmu dinantikan orang. Itu maksudnya. Jangan sampai orang lihat, aduh lebih baik lu gak usah datang deh, bikin repot kan gitu. Kita datang orang bubar. Repot. Kita lagi datang bubar pasti ribut bentar. Harusnya kita nggak datang, mana nih orang kangen banget gue sama dia. Kalau dia nggak datang, kayaknya ada yang kurang di gereja ini. Amin. Supposed to be. Yesus disukai orang, Yesus dikasih manusia, dikasih Allah. Amin. Itu Alkitab bilang. Jadi jangan jadi orang Kristen yang nyebelin. Jangan jadi orang Kristen yang bikin orang enek lihat hidup kita. Jadi orang Kristen yang dinantikan orang. Yang setuju kata amin. Saya enak kok kalau begini kan bukan jemaat saya. Kalau ikut jemaat saya tadi saya foto, nggak mungkin saya bisa foto begitu. Bagus, peace ya. Istri saya potong keras kan, habis itu dimalu, tapi biasa begitu. Ya, cuma kalau di sini saya berani bicara keras kan, sudah harus terima, bersyukur sudah terima. Itulah gunanya saya diundang hari ini. Ya, kan bukan gembala yang potong keras begitu. Amin. Cuma biasa tuh yang pahit, itulah obat yang manjur. Betul. Yang nggak enak. Dengar lagi, kalau saudara cuma suka dengar yang enak-enak, itu kita bilang itu tanda-tanda manusia di akhir zaman. Dia lebih suka dengar dongeng yang mengenakan telinganya, betul kan? Ya. Nolak yang gak enak. Firman Tuhan itu nggak bisa begitu. Saudara kalau lagi nggak benar menuntut di mana aja, dengar firman, pilih enggak ngomong di gereja, pindah gereja lain, tetap tuh firman sama. Pernah nggak ngerasain gitu? Kalau lagi salah gitu kan, terus nggak ngaku-ngaku di hadapan Tuhan, nggak mau bertobat, ya kan? Kemanapun dikejar. Mau yang bicara kayak dari Papua, dari mana kayak tetap sama. Kenapa? Firmannya sama, Tuhannya sama, rohnya sama. Makanya Daud bilang gini, di mana aku bisa sembunyi dari Tuhan? Di sana ada Tuhan, di sini ada Tuhan. Makanya pilihan lari itu nggak ada. Pilihannya cuma menyerah aja udah. Kalau salah bertobat, berubah, dan jalan hidup bersama Tuhan lagi. Amin. So simple kok. Nah, saya bilang hari ini sederhana bahwa disukai semua orang dan Tuhan menambahkan mereka dengan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jelas, ini bukan cuma bicara percaya Yesus ya, bukan. Tapi dikatakan sekali saya baca lagi. Dan mereka disukai semua orang. Apa yang disukai? Yang pertama, orang sukai apa yang mereka ngomong kan? Perkataan mereka lemah lembut, betul. Yang kedua, orang suka lihat karakternya. Tapi ini loh, kenapa saya Alkitab terlalu banyak bicara tentang bicara?
Karena lewat bicara pertama kali kita ketemu orang, pertama kali orang tuh first impression itu omongan, betul. Sebelum kita mau kenal lebih dalam, ngobrol dulu kan. Makanya hati-hati dengan obrolanmu. Alkitab bilang dalam banyak bicara banyak salah. Makanya mesti pilih, mesti betul-betul itu dipersiapkan. Jangan kayak muntah. Kalau muntah dari perut langsung ke mulut, nggak ke otak kan? Ya kan? Kalau muntah kan langsung kali. Dan muntah itu nggak enak kan? Makanya kalau bicara jangan kayak muntah. Bicara itu mesti ke otak dulu, di pikiran, baru dibicarakan kan gitu. Banyak orang bicara tuh nggak dipikir. Kalau udah salah ngomong baru, ya sorry ya, orang udah sakit hati. Amin. Makanya berhubungan dengan mindset saudara. Buka sama-sama Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Lihat sama-sama di sana. Ini yang paling penting. Bagaimana supaya perkataanmu itu bisa jadi yang membangun orang. Perkataanmu itu bisa seperti Paulus menguatkan hati orang. Ya. Perkataanmu itu bisa disukai orang. Jadi orang cari nasihat ke anak Tuhan. Amin. Banyak orang cari nasihat ke mama yang lain. Mama siapa gitu kan? Pakai mama biasa kan? Ada mama siapa, banyak mama tuh. Sampai coba lihat di TV semua kan. Acara mau late night show, mau tukul, setan semua. Kenapa nggak ada anak Tuhan yang di situ kasih nasihat? Tanya kenapa ya gini? Oh saya nerawang dulu ya. Itu bayangkan. Terus kesurupan paling banyak. Makanya saya bilang hari ini saudara, kenapa bisa begitu? Karena nggak ada peran anak Tuhan yang keluar. Kenapa terlalu sedikit anak Tuhan yang bisa jadi berkat dari mulutnya? Dari saya melayani pertama sampai sekarang tuh isunya sama. Orang Kristen mengucap des. Bayangin, saya baru 15 tahun melayani memang. Cuma selama 15 tahun dengarnya sama terus. Jarang berubah. Jarang ada luar biasa orang anak Tuhan ini omongannya tuh diurap itu. Jarang. Paling banyak nggak tahu aja lo mulutnya begitu. Udah, ribut. Ya kan? Pas datang satu gereja ketemu temennya, lo nggak tahu aja mulutnya dia begitu. Rata-rata tuh negatif. Hari ini harus kita koreksi. Saat engkau mau berdampak, saat engkau benar-benar mau maksimal buat Tuhan. Buat semua. Amin. Makanya Paulus itu, ini dua hal yang kebetulan ada dibilang dia menguatkan mereka dengan perkataannya. Amin. Pertanyaan saya, perkataan saudara selama ini menguatkan sesamamu, menguatkan istrimu, menguatkan suamimu, menguatkan orang sekitarmu, atau melemahkan iman mereka? Saya punya kesaksian sebelum kita masuk Filipi 4 ya. Saya punya teman dekat, pemusik, hamba Tuhan, anak gembala, sekolah bareng, ya kan, adik kelas. Lama pelayanan, kita pelayanan dulu ke Cempaka Putih itu naik. Zaman itu masih muda-muda kan, terus naik 507 dari asrama, telat lagi kan, kadang, nggak bisa keluar dari asrama kan. Pas keluar naik 507, macet total, keringet-keringet, bayangkan itu zaman dulu saya pelayanan. Baju itu cuma satu itu kan, butuh kan gitu. Pulang mau jalan Cempaka Putih ke Petamburan. Dan akhirnya pulang berjalan saya. Kenapa? Sampai sana udah telat digantiin orang. Sewel dia main musik. Jadi udah duduklah ikuti ibadah sampai jam 9. Pulang ya terima kasih ya. Ya udah apa? Ya sudah pulang terus lihat-lihatan gimana? Jalan mau gimana? Jalan kita duduk dulu. Jadi setiap halte duduk capek. Bayangkan sampai di sini. Nah, satu waktu nih teman saya ini dia jatuh, kupra dalam dosa. Gagal, kesalahan, tapi terus tahun lalu terus tiba-tiba diekspos lagi kasus dia udah lama kan, akhirnya hal asli dia di DO dari kampus ke sekolah. Itu kejadian 8 tahun lalu. Sekarang nih orang udah jadi wakil, udah mengganti bapaknya jadi kepala di Medan, gereja yang besar. Saya cuma bilang gitu, waktu dia ditolak di poin saya, dia tuh potensial main keyboard tuh sampai udah nggak ada touch dia pencet-pencet. Gak beneran, aduh. Kalau dia main kayaknya orang lahirnya di keyboard dulu kali, gas brojol, jago banget. Tutup mata mau main apa bisa boleh. Dan itu sekarang dipakai di mana-mana. Artinya tuh memang Tuhan kasih talentanya itu. Nah itu sempat bikin dia sombong dulu, jago kan? Makanya hati-hati main musik terus jago terus, Tuhan menjatuhkan supaya berubah, kan? Dan dia berubah, waktu itu songongnya minta ampun. Dia main sambil gini rambut. Gayanya kan? Dia cewek namanya. Dulu, zaman dulu. Setelah berantakan begitu, berubah. Ya kan? Semua gereja tolak dia. Bayangkan. Saat semua orang butuhkan dia, dalam sekejap semua orang tutup pintu.
Kan jatuh. Nah, udah gak ada urapan, berbuat dosa kan gitu kan. Nggak ada gereja yang mau terima dia. Satu, dia stres. Bagaimana ngomong ke bapaknya, gembala besar misalnya di kampung. Bagaimana dia bertanggung jawab kan gitu kan. Yang itu udah stres banget. Yang kedua, aduh, orang udah gak percaya Jakarta, nama rusak, nama keluarga rusak ya. Nah saya bilang sama dia, saudara, waktu 8 tahun lalu saya cuma bilang gini, bro, yang lalu sudah berlalu. Cuma gereja kita yang buka buat dia. Ya itu diomongin semua orang. Kalian kok pakai media yang begini? Nah, kita kenal karena kan namanya sekolah kita semua pendeta jadi tahu kan begitu kan. Kok terima dia gitu? Nah ini penyakit gereja saya bilang. Orang saudara kita jatuh, kita timpain tangga injak-injak gitu. Betul? Itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab, angkat temanmu yang jatuh. Tuhan sanggup nggak ngampuni dia? Sanggup lah. Masalahnya bahaya loh. Saat Tuhan udah ampuni terus kita nggak ampuni dia. Siapa yang salah sekarang? Kita kan, betul? Ingat waktu Tuhan tuh lihat perempuan yang udah jelas berdosa, ketangkap basah berzina, betul ya? Tuhan tahu dia berzina, tahu. Udah terbukti. Nggak bisa nyangkal, nggak bisa. Apa Yesus bilang? Ya sudah, pergi, jangan buat dosa lagi. Secepat itu. Bayangkan saat kita tuh hakimi orang yang jatuh, terus kita bilang, oh berdosa, terus nggak ketemu setahun, ketemu lagi tahun depan, masih berzina lo ya. Bayangkan setahun lo kita simpan dosanya. Betul? Yes. Kita ngikat orang, kita hukum orang gara-gara perkataan kita kan? Kan itu sering terjadi di gereja, nggak pernah kelar. Saudara membuat terobosan buat gereja itu sederhana, rubah cara. Saya nggak bilang ke hamba Tuhan sini, saya bilang ke jemaat, ke saudara-saudara yang berkumpul sama-sama saya. Ubah cara pandang. Tuhan sanggup mengampuni orang. Jangan kita hukum orang. Alkitab bilang 7 kali orang benar jatuh, tapi Tuhan tidak biarkan tergeletak. Saya bilang orang buat dosa bukan akhir segalanya. Dosa itu bukan masalah lagi, karena ada Yesus yang bisa ngampuni. Yang masalahnya saat dia mau bertobat. Betul. Saat orang jatuh terus kita timpain tangan, kira-kira mau bertobat? Saat orang udah jatuh terus kita, makanya lu gue udah bilangin, udah mati lu masuk neraka lu. Mau datang nggak bertobat? Harusnya saat begitu bro, sis, Tuhan bisa ngampun bertobat. Dan saya ingat itu perkataan saya nggak bilang dosa teman saya itu, oke bro, lakukan lagi, nggak mungkin lah begitu. Saya bilang bro bertobat dan ingat Tuhan ampuni. Orang lain boleh mencakimin lu, tapi dengar Tuhan udah ampuni. Lupakan yang lalu melayani. Tertekan Pak dia sampai kurus loh. Kurus karena terintimidasi ya. Saya bilang jadilah orang yang membebaskan orang dari intimidasi setan. Saat perkataanku itu membuatkan mereka. Bilang bertobat harus, tapi kasihmu itu berlimpah buat dia. Cover temanmu, amin. Bukan cover dosanya, cover jiwanya, hidupnya. Haleluya. Coba direnungkan. Banyak kan teman-teman kita sekeliling kita yang jatuh kan? Terus apa yang kita lakukan? Kebenaran pertama, Paulus ngajar kita, Paulus kasih tunjuk hidupnya. Seperti dia hidup, seperti Yesus hidup. Dia memberi kata-kata yang menguatkan. Itulah penginjilan. Amin. Penginjilan bahasanya evangelism. Evangelion itu bicara masalah kabar baik. Jadi nggak mungkin saudara bawa Yesus beritakan kabar baik terus saudara bicara yang negatif terus. Kabar baik itu saudara kita akan bawa ada jalan dalam Yesus. Amin. Hari ini stop buat sinis, stop buat ngomongnya terlalu pahit, ngomong yang manis. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang apa? Benar. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua. Saya bilang tadi, ngomong itu dari pikiran, betul? Makanya menentukan cara kau berpikir. Saat pikiranmu penuh dengan yang Alkitab bilang, yang benar. Artinya, kalau teman kita saat dalam dosa bilang itu salah, harus bertobat. Jangan nggak enak karena sahabat nggak enak, kan biasa gitu kan? Karena temenan takut terluka hatinya. Enggak. Sebenarnya bicara kebenaran, karena kebenaran itu menyelamatkan dia. Kalau dia salah bilang bertobat, nah selanjutnya yang mulia. Nah ini dia, pikiranmu itu makanya gini loh. Kalau ngomongan kita itu selalu mikir negatif sama orang, pikiranmu jelek. Betul? Bukan orangnya kadang yang salah,
Kita yang terlalu negatif ini jelek, nggak mulia pikiran. Pikirannya itu terlalu kotor. Apalagi ini, semua yang adil, ya kan? Harusnya adil dong. Semua orang buat kesalahan, kita pun buat kesalahan, betul nggak? Emang kita sempurna? Bedanya kita sama orang yang kelihatan udah berdosa, yang ketahuan tentang kapasitas berdosa cuma satu. Dia udah ketahuan, kita belum. Betul nggak? Betul kan? Saudara sempurna nggak? Alkitab bilang semua orang berbuat dosa, nggak ada yang benar. Dosa itu bukan cuma yang kelihatan jelas, mencuri, membunuh, berzina, bukan. Dosa itu saat saudara nggak melenceng dari kehendak Tuhan, saat Tuhan mau ke kanan, saudara ke kiri, saat Tuhan maunya yang ini, saudara pilih yang lain, itu dosa. Nah saya tanya tiap hari, saudara sudah benar-benar lakukan kehendak Tuhan? Artinya kalau belum, saudara tetap berdosa. Apa bedanya dosanya dengan dia? Dengan orang yang ketangkap basah, dengan orang yang ketahuan jatuh, kan? Bedanya cuma kita belum ketahuan aja. Jadi hari ini jangan kayak gini. Yang kedua begini, kelemahan orang bisa jadi kekuatan kita. Kekuatan orang itu kelemahan kita, kekuatan orang. Kita mungkin nggak jatuh dalam dosa berzina, tapi jatuh dalam dosa matre. Beda nggak? Cek. Kelihatannya kan gini loh, kita sering kan, makanya lo banyak berdoa, lo sih nafsu lo terlalu besar, kan? Kita mungkin kita kuat di situ, tapi kita lemah di hal yang lain, betul nggak? Jadi jangan pernah hakimi orang lain karena kekurangannya. Amin. Saudara tangkap sampai sini? Saya lagi bicara yang kita jujur sama diri kita. Jadi kalau orang Kristen yang betul-betul hidup imannya dengan benar, kita punya kelemahan di sisi lain. Orang lain punya kelemahan. Makanya dikatakan adillah. Pikirkan yang adil. Jangan hakimi orang, lo salah mulu. Kita juga punya kelemahan. Hari ini pikiranmu menentukan apa yang kau bicarakan. Yang adil, yang suci. Kayak gini. Kalau pikiran saudara suci, saudara lihat orang salah itu, saudara akan lihat dari sisi holiness. Holiness itu didapat sederhana, kan? Saat engkau mengaku dosa, kau diampuni, kan? Makanya sederhana, saat pikiranmu suci itu, saat engkau nggak akan mikir macam-macam sama orang. Sekalipun orang mau niat jahat sama kita nggak kepikiran, Pak, Bu. Ini kebalikannya, orang nggak niat jahat, berasumsi. Sampai parah, suatu waktu nonton TV, orang main basket lagi ngumpul-ngumpul, marah-marah, banting-banting TV. Karena negara dia sangka tuh orang lagi ngumpul main basket, ngomongin dia. Akut gitu. Akut. Ya, padahal lagi meeting kan, ntar main bola, atau lagi nonton bola, futsal, terus lagi meeting gitu, ditimpukin. Lo ngomongin gue, pede banget. Di gereja juga sama. Lagi ngobrol, udah sini sama orang lain. Temennya, saudara kita bingung, ngapain nih orang ibu sinis banget. Ternyata nih ibu pikir ini orang ngomongin dia. Pendeta bicara lebih parah. Pendeta ini pasti ngintip nih waktu gue buat dosa, kan? Tahu aja dia, kan? Akut. Pikirkan yang suci. Manusia, Alkitab pun begini. Sekalipun orang buat jahat sama kita, Tuhan bisa buat itu jadi baik. Kejadian 50 ayat 20. Manusia bisa reka-rekakan yang jahat, Tuhan bisa buat jadi baik. Saudara, coba deh ingat Yusuf. Kurang jahat apa saudara? Tapi Yusuf bilang, Tuhan bisa buat jadi baik. Artinya di pikiran dia tuh nggak ada yang kotor, Pak, Bu. Nggak ada, aduh, saudara gue nih kurang ngajar nih ya. Aduh, Tante Potifar nih kok jebak gue begini ya. Aduh, nggak ada. Ya udahlah, orang bikin apa terserah. Tuhan bisa buat jadi baik. Amin. Itu artinya saudara dibuat jahat, saudara masih bisa senyum. Kenapa? Karena hatimu aman, pikiranmu aman. Amin. Haleluya. Saya ngomong begini, pengalaman saya cukup banyak. Hal begini, sampai detik ini. Cuma ya senyum aja lah. Kalau Tuhan yang angkat, nggak bisa turun. Tuhan yang buka pintu, siapa yang tutup? Yang tentukan hidup kita cuma Tuhan. Lagunya adalah lagunya luar biasa. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan, bukan orang lain. Amin. So santai aja, woles ya. Jangan terlalu stres. Santai. Pikirkanlah yang suci. Kalau sudah mulai pikir negatif, berdoa Roh Kudus, biar pikiran saya jadi suci. Buat pikiran saya bersih. Amin. Pikiran saudara bersih cuma satu. Saat kau sering bergaul dengan firman, pasti pikiranmu itu benar, suci. Saat saudara bergaul dengan orang yang pergaulan yang buruk, pasti rusak kebiasaanmu yang baik. Semua yang manis. Yang manis ini apa? Bukan gula, kan? Yang manis ini omongan itu manis, omonganmu enak gitu kan. Ya kan, pikiranmu itu manis, pikiranmu nggak yang aneh-aneh.
Ada pikiran, ada omongan yang pahit kan, pasti ada omongan yang manis. Jangan sampai omongan kita pahit banget, manis lah, sehingga orang itu terhibur, semangat. Semua yang sedap didengar, ini paling penting. Coba kan nggak cocok, pikirkanlah semua yang, masa mikirkan semua yang sedap didengar. Yang sedap didengar itu berarti yang betul lah. Sedap didengar berarti kita bicara kan. Makanya ini semua ini staff ini semua di dalam ini semua ini harus kita pikirkan dan akhirnya kita bicarakan. Kan gitu. Di pikiranmu dan kita bicarakan. Jadi semua sudah didengar. Kalau orang lagi jatuh dalam dosa, saudara pikir dia lagi mau dengar, saudara hakimi dia. Temanmu jatuh dalam dosa, saudara, oh bertobat, dikhotbahin panjang banget 2 jam. Yang dia mau dengarkan cuma satu, kabar bahwa, hey bro, Yesus mengasihi. Betul? Betul. Saya bertanya, kalau ada suami istri sini, pacaran, suami istri, ya. Kalau saya juga punya istri, punya anak. Kalau salah istri kita atau suami kita, kadang kan bukan kata-kata tenang, Tuhan masih ampun. Udah dibilangin kok panjang curah-curahnya, ya kan? Sampai lupa masalahnya apa. Kita lagi ngobrolin apa sih? Nggak tahu. Ya udah deh, kelar deh. Karena terlalu banyak kita tuh seperti itu. Harusnya kan sederhana. Udah Tuhan ampuni, jangan buat dosa lagi, jangan buat lagi. Sudah simpel kan? Kita selesai. Di gereja pun sama, coba. Salah sedikit di pelayanan, teman pelayanan salah, ngocehnya lebih panjang daripada penyelesaiannya. Akhirnya bahkan ada yang ada penyelesaian, ngoceh doang. Nih, ngoceh. Ini harus berubah. Selesaikannya. Amin. Yang sedap didengar dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan. Asal sudah pikirkan, perkataan pasti memuaskan. Amin. Kalau saudara cek dulu pikiran, semua sesuai itu enggak? Kalau pikiranmu nggak sesuai itu, sesuai Olga Syaputra, ya, dahsyat mulu, nontonnya intens, nontonnya silet, bahaya loh. Jangan direkam lagi Pak ya. Nanti yang MNC dengar, saya nggak diundang sebenarnya. Enggak, ini bukan saya mojokkan, dengar baik, karena itu yang kau dengar tiap hari, itu yang akan omongan. Itu yang akan dibicarakan tiap hari. Saat engkau adopsi, konsumsi semua deh. Benar nggak? Kalau banyak nonton telenovela, sinetron, asumsi loh, parno. Ya kan? Karena kan jahat banget di sinetron kan, antagonisnya, mukanya gitu kan. Terus lihat orang yang mukanya mirip, langsung, wah ini Miska nih, Cinta Fitri dulu kan. Benar nggak? Terbawa gitu. Hati-hati dengan yang kau tonton tiap hari, hati-hati yang kau dengar ya Pak. Dengar kalau banyak demonstrasi, lama-lama kita juga dikit-dikit nggak setuju sama bos, demo. Sampai sekolah Alkitab saya dulu demo. Iya, di kampus saya demo dulu. Rektornya suruh turun, gua kacau kan. Terlalu banyak dengar yang begitu. Hari ini hati-hati yang kau konsumsi. Amin. Apa yang kau dengar, apa yang kau baca, perbanyaklah itu baca tentang firman Allah. Perbanyaklah dengar lagu pujian penyembahan buat Tuhan. Perbanyaklah dengar firman Tuhan. Saat itu pikiranmu terjaga. Pikiranmu terjaga, perkataanmu memberkati. Saya bilang ini, sampai detik ini saya bertobat terus 15 tahun, 16 tahun. Dulu saya tukang maki di Bandung. Di Manado itu maki kayak orang bercanda, muji orang aja maki. Muji orang keren kan itu, dimakiin orang, dimok. Itu udah biasa gitu, senang aja maki. Apalagi sedih kan, maki jadi ya kan? Muji Tuhan aja, oh iya muji Tuhan aja yang maki tuh. Oh iya, nggak saya mau deh. Kayak minum air putih bu, nggak bisa berhenti, karena teman-teman semua sama. Ya kan, sama semua. Ya, mau bicara apapun, pasti ada yang labelnya maki-makian. Cuma sampai sekarang saya 16 tahun, saya bertobat 16 tahun lalu, sampai sekarang nggak ada satu perkataan makian seperti semarah apapun, sekecewa apapun. Istri saya pacaran saya lama, cukup lama, nikah juga kita harus 30 tahun bersama berarti pacaran dan menikah. Dia sampai bingung, banyak orang lalu kan susah. Saya temper, cukup emosional karena apa ya, bawaan saya sanguin, lebih ekspresif, dan itu mengundang kan bisa maki macam-macam kemudian. Terus saya bilang, di saat hidupmu kau jadikan Roh Kudus yang kontrol, perkataanmu berubah sendiri. Karena pikiranmu. Kalau pikirannya makian, terus adopsi terus begitu tiap hari kan, yang keluar sama. Makanya saya bilang gini, sekalipun jadi pendeta, kalau banyak dengar bagian politik, bisnis, ngomongnya bisnis politik kan, betul. Ya. Tapi Anda bisnismen, tapi dengarnya firman Tuhan, ngomongnya pendeta, betul nggak? Ya. Bukan
Bukan status jabatan loh. Saya sering banyak ketemu teman saya begitu. Awalnya Yesus, ujungnya prospek. Ya kan? Ntar anak lu kan mesti asuransi, panjang loh. Saya bilang, astaga. Harusnya kan apapun diawali, apapun topiknya, endingnya Yesus kan gitu. Jangan awalnya Yesus, endingnya lain. Ya, saya main di youth, kadang di youth saya layan teman-teman, ya kan? Dia ngobrol masalah hobi, masalah futsal, masalah apa, masalah film, oke. Endingnya Yesus kan gitu. Jangan kebalik. Awalnya Yesus, endingnya pacaran, ya kan? Baru dia pacar, kan lain. Jadi coba rubah. Pikiran kita harus dirubah. Cara kita berpikir utama Yesus. Nah, ini baru satu poin aja. Bahwa bicara masalah penginjilan, kabar baik yang kita beritakan harus juga sesuai dengan yang kita sampaikan. Oke? Stop buat sinis. Karena kau nggak bisa bilang Injil. Injil itu kabar pengharapan, kabar sukacita. Orang lagi berdosa, dengan Injil dia bertobat dan dimerdekakan. Amin. Jadi penginjilan sekarang ada dua, verbal yang kita lagi bicarakan hari ini, dan karakter. Amin. Satu karaktermu itu betul juga membuat orang lain bisa diberkati lewat itu. Sederhana kok, sudah menjadi berkat, berubah dari hari. Amin. Dari pikiranmu, perkataanmu, sehingga perbuatanmu. Haleluya. Amin. Jadi ikut Yesus bukan emosi, bukan emosion, bukan cuma sekedar emosi, saudara cinta Yesus. Oh, kalau nyanyi nangis-nangis, bukan hanya itu. Tapi ikut Yesus itu ada pertobatan demi pertobatan. Bertobat itu bicara metanoia, change your, transform your mind. Jadi saat sudah tahu saya salah, pikiran saya diisi oleh firman Tuhan, jalan saya salah, itulah pertobatan. Saat saudara pikiran saudara itu nggak diisi oleh firman Tuhan, maka hidupmu pasti salah terus. Amin. Hatimu boleh benar, hatimu boleh tulus, tapi kalau cara pikirmu salah, semuanya salah. Betul nggak? Hati itu tulus nih, tapi kalau caranya salah nggak? Salah. Yang harus bertobat berubah di sini, Pak. Di sini. Makanya Paulus bilang, rubuhkan kubu-kubu benteng-benteng. Benteng itu bicara mindset yang semua kan di sini. Saya bilang banyak orang Kristen bertobat, tapi pikirannya belum bertobat. Pakai cara-cara yang lama. Amin. Betul. Jadi orang Kristen cara harus berubah. Amin. Dalam segala sesuatu. Amin. Jangan pakai pengalamanmu, jangan pakai yang dulu. Kalau kau jadi orang Kristen sejati, sini muncul. Ingat Paulus, ingat semua rasul-rasul saat mereka terima Yesus, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh berubah di jamah Tuhan. Dia tinggalkan semua, betul kan? Murid-murid dipanggil Yesus, dia tinggalkan pekerjaan layannya, dia tinggalkan jaringnya, dia tinggalkan keluarganya, betul ya? Berubah. Hari ini sudahkah kau mengikut Yesus dengan benar? Mengikut Yesus dengan benar, kau harus tinggalkan semua, berubah, dan hanya lakukan apa yang Yesus minta. Yesus minta cuma satu, pergi jadikan semua bangsa begitu. Amin. Kisah Rasul 20 ini mengajar kita sederhana. Paulus tak takut mati, walaupun mau dibunuh oleh orang Yahudi waktu itu, dan dia tetap pergi beritakan Injil. Beritakan Injil itu harus sederhana, perkataanmu menguatkan. Amin. Mulailah saya berdoa, saudara selamat buat melakukan ini. Saat saudara pulang, ketemu saudara, keluarga, siapapun di jalan, ingat, perkataanmu harus menguatkan. Amin. Setuju? Setuju. Korban berhasil. Setuju kan saya berhasil, cuma itu yang saya ngomong. Ya, cuma kalau saya ngomong langsung begitu pulang kan nggak enak kan? 5 menit saya ngomong, saudara, ini yang kita mau tuju. Sudah setuju? Amin. Saya pulang. Nggak enak. Saya mesti panjang-panjang, harus sedikit. Nah, ini udah panjang. Ya, dengar baik ini, pulanglah, jadilah berkat dengan berkat. Jadi berkat itu bukan ngeroh-ngeroh nggak jelas ya, dikit-dikit bahasa roh, dikit. Orang lagi butuh kau bicara bahasa yang jelas dan perhatikan mereka. Saya kira bahasa roh itu bukan nggak bagus. Saya usia pikir lama. Saya bergaul di dunia begitu lama, bukan dunia mistik ya, dunia roh. Lain mistik dan roh itu. Kadang-kadang tuh orang tuh nyambung mistik kesannya kan. Di Alkitab malah ada mungkin Pak Pendeta ada, saya baru layani orang. Dia baru belajar tentang, dia baru percaya Yesus, terus dia belajar tentang Roh Kudus. Dia bilang, sama nggak ya kalau kita lagi nyembah Tuhan, gemetar trans ya, kan trans, dirasuk dirinya, bayangkan, itu kan banyak orang Kristen salah. Roh Kudus nggak pernah rasuk. Pas tanya bahasa roh, terus kita sadar nggak ngomong bahasa roh, kita nggak bisa ngerti hal itu dengan hal-hal yang rasional aja, gitu, dengan iman.
Gitu. Makanya saya bilang hari ini, saudara bukan itu nggak bagus, tapi hari ini orang lagi butuh yang real. Amin. Pernah lihat Yesus berubah roh? Pernah lihat maksudnya gini, terlalu aneh-aneh gitu kan? Dikit-dikit, trans, kan enggak. Dia ngebumi banget. Dia buat surga itu nyata di bumi. Amin. Jadi jangan saudara kebalik, hidup di bumi serasa di surga. Pas membayar bensin dalam nama Yesus Pak. Anda bisa duit kan? Bayar angkot, pas Tuhan butakan mata, connect supaya kalian. Emang bisa? Nggak bisa kan? Ada gitu mau makan durian yuk. Tunggu saya berdoa dulu tanya Roh Kudus. Makan durian tanya Roh Kudus. Ya kan ada yang ekstrim gitu. Makan bubur, saya tanya Roh Kudus boleh nggak? Ya ampun, Roh Kudus gak kurang kerjaan kali cuma bertanya gitu. Saya bilang hari ini jangan aneh-aneh. Jadi yang sederhana tapi menghadirkan surga buat kita. Amin. Bicara saat sudah bawa hadirat Tuhan itu lah penganehan saudara. Saat kau sungguh-sungguh terfokus sama Tuhan, kau cuma duduk aja hadirat Tuhan itu turun. Engkau bicara itu bisa jamah orang. Mungkin bicaranya sederhana, tapi saat hatimu terfokus sama Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. Mari kita berdiri sama-sama di hadapan Tuhan.